spike sampai 2047 tapi kemudian terbenam sampai 2021, dan kali ini kita masih terjebak dalam pola tengah di area kisaran 2030 sampai 2036. Dan lagi-lagi kembali ke title kita 2 hari yang lalu, ada apa di level 2030-an, dan kemungkinan sampai nanti malam pun belum akan ditemukan jawabannya karena semua masih terfokus dengan debt ceiling ataupun pembahasan plafon utang di akhir pekan nanti. Well, ada hal yang cukup menarik untuk pound sterling terutama karena kali ini kita akan berurusan dengan pengumuman suku bunga. Kemungkinan buy on rumors on fact atau tetap lakukan buy, itu yang akan kita lihat dari sisi resistennya. Tapi sebelum itu, kita coba cek terlebih dulu dolar dan juga US Treasury yield. Ya, dari US dolar atau DXY, grafik H4 menunjukkan sedang mengalami rebound, dan inilah yang mengakibatkan kenapa beberapa market cenderung turun di sesi Asia sampai memasuki sesi Eropa. Tapi apakah kelanjutannya dia akan lanjut naik atau kembali tertekan? Semua bergantung dari nanti malam. Ya, data nanti malam sendiri hanya terfokus kepada data PPI dan juga data klaim pengangguran mingguan. Tapi let's see, level resisten kita tandai 101.53 dengan potensi dia bisa saja menuju ke 101.92 atau setidaknya lebih dekat ke 101.80 atau mungkin saja ada rejection untuk kembali ke 101.20-an. Tinggal masalahnya adalah apakah nantinya kita akan mendapatkan new high atau bahkan new low. Itu masih belum akan dapat jawaban setidaknya sampai nanti malam. So, sideways trap saya perkirakan kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, tinggal kita lihat dari sisi daily chart. Kalau diperhatikan, candlestick kemarin bahkan ditutup dengan bearish candle. Dan ini berarti menandakan potensi penurunan lah yang harusnya masih tetap dominan. Apakah seperti demikian? Sayangnya, kita belum bisa kepada kesimpulan tersebut karena sampai saat ini areal masih tetap bertahan di zona resisten dan juga support yang sama, sehingga kemungkinan potensinya ya betul kita masih tetap dalam zona sideways persis dengan digambarkan oleh grafik H4. Walaupun demikian bukan mustahil salah satu area entah itu support 101.20 atau resisten 101.90 bisa dipecah. Tapi semua ini tinggal menunggu waktu dan sewaktu-waktu itu bisa meledak sekaligus. Tapi kalau kita lihat dari US Treasury yield, kita sangat yakin kemungkinan hari ini dolar akan terseret turun kalau memang ternyata bond yield atau US Treasury yield-nya masih tetap dalam fase penurunan. Kita lihat di sini, dia gagal untuk naik lebih tinggi, bahkan dia menciptakan pola yang kita sebut sebagai evening star. Ya, kalau 3 candle seperti ini dia sudah mengisyaratkan evening star, maka potensi yang paling jelas dia akan terjadi penurunan. Dan itu berarti membuka kembali untuk level support 3,319 untuk kembali diuji. Apakah tembus? Ya, tinggal tunggu saja. Sementara untuk di grafik keempatnya, jelas arealnya masih tetap bergerak dalam zona sideways dan kita belum bisa menyimpulkan apapun, tapi berjaga-jaga itu perlu. Jadi kemungkinan 3,5 atau 3,4 itu mungkin akan menjadi pemicu. Tembus 3,4, well, welcome untuk 3,3 atau 3,29. Tapi kalau tembus 3,5, silakan tunggu sampai ke 3,6%. Dan itu berarti akan berlawanan dan bertentangan untuk gold nanti malam. Dan seperti biasa, grafik H1 dari emas menunjukkan areal yang sama dari areal yang kita tandai kemarin. Ya, saya tandai ini areal yang tidak banyak berubah, teman-teman. Kita berada di kisaran 2020 sampai ke 2036, walaupun kita sempat lihat spike sampai teritori 2047. Dan apa mau dikata, ternyata dia tidak mampu untuk melanjutkan penembusan. Nah, tapi hal yang cukup menariknya adalah kalau kita lihat spesifik di grafik H4, yang tentunya agak berbeda adalah kita lihat kemarin dengan teritori 2047 saat rilis data CPI sesuai dengan skenario nomor 3, tapi juga dia candle berikutnya dia turun sampai kurang lebih di 2021. Ada pertanyaan yang tentunya apakah ini terjadi penembusan karena low-nya sempat tercatat di 2021. Sementara kemarin kita sempat sampaikan skenario cadangannya adalah switch menjadi sell kalau tembus 2022. Jadi apakah ini sudah tembus? No, ini belum tembus. Kalau Anda perhatikan di sini, dia kecenderungannya memang tailnya sampai 2021, tapi closing candle-nya, closing price-nya tetap berada di atas 2022. Dan Anda tinggal lihat, closing dia di 2030. Yang artinya pula kita tidak dapatkan penembusan level support. Ya, jadi sangat jelas bahwa ini belum tembus. Termasuk juga dengan areal atasnya. Meskipun kita sempat lihat 2047, candle dengan sangat luas ditutup di 2036, 2037.
Jadi kita berharap ini tidak akan atau belum menjadi trigger ataupun pemicu. So, sangat wajar kalau saya tandai kembali teritori 61.8% di 30 atau 2036, lalu kemudian teritori bawah di teritori 38.2% di 2022. Nah, guess what? Yang saya temukan atau yang saya curigai saat ini adalah kita sedang mengacu kepada teritori ini. Jadi kalau misalkan diharapkan, mana yang akan terjadi? Tentunya kalau dilihat dari arah bawah, maka kemungkinan potensi ataslah yang akan dituju. Artinya, jebol ataupun penembusan resisten 2036 sangat memungkinkan. Tapi di sisi lain, juga jangan kesampingkan. Kemungkinan potensinya dia bisa turun kembali, dan itu berarti gagal tembus 2036 akan berakibat buruk. Terutama kalau kita tidak melihat lagi at least teritori 2047 atau bahkan minimum 2045. So, mana kira-kira yang akan terjadi? Semuanya akan bergantung sampai nanti malam. Tapi klaim pembangunan mingguan ataupun PPI seharusnya tidak terlalu mencolok dan tidak akan menjadi trigger karena semua akan terfokus dengan debt ceiling atau pembahasan plafon utang. Dan itu akan mendorong permintaan safe haven. So, mana jalur yang akan kita menangkan atau yang kita lihat adalah jalur kenaikan kemungkinan berpotensi berlanjut. Kita tinggal tunggu saja apakah 2036 mampu ditembus atau tidak. Kalau ya, Anda boleh follow buy. Kalau tidak, kita tunggu sampai teritori yang tadi, kisaran 2025 ataupun 2028. Itu sangat memungkinkan. Tapi ingat, begitu tembus 2022 atau setidaknya Anda picu dengan low tadi malam, yaitu di 2021. Kalau dia tembus di bawah 2021, artinya closing price harus di bawah 2020. Itu berarti Anda bisa follow sell. Switch strategi menjadi sell. Tapi selama dia tidak tembus, Anda bisa pertahankan. Dan jalur kenaikan dari trend channel ini adalah trend channel naik, sehingga kemungkinan potensinya yang sangat kita harapkan sebetulnya ini sudah dalam teritori buy, dan kita tinggal waspada di teritori resisten ini. Kemudian kalau kita bicara tentang pound sterling, sayangnya pound sterling agak dicurigai, kemungkinan dia akan tertahan. Ini kaitannya dengan grafik weekly yang sempat kita bahas di weekly newsletter. Anda tinggal cek di aplikasi Agrodana. Moving average 200 di 1.2868. Kemungkinan itu adalah target yang dituju. Tapi sayangnya sampai detik ini belum ada tanda-tanda ke arah sana karena tadi malam harga cenderung tertahan kembali di teritori 1.2665. Walaupun tertingginya itu adalah 1.26790. Nah, sekarang saya tandai 3 candle terakhir. Anda boleh perhatikan 3 doji candle yang sebetulnya kecenderungannya adalah sama. Walaupun kita lihat di 2 candle, satu yang pertama ini adalah kondisi candle shooting star, yang artinya harusnya reversal bearish. Kemudian candle kemarin juga sama, shooting star. Sementara di tengah-tengahnya sempat terjadi atau muncul hanging man ataupun hammer. Kalau kita artikan ini akan kenaikan ke atas, berarti inilah hammer. Tapi karena dia muncul ketiganya di area atas atau di area resisten, maka kita asumsikan semua itu adalah posisinya untuk reversal bearish. Satu lagi yang menjadi penegasnya adalah kalau Anda perhatikan dari teritori harga, dia menciptakan areal high atau higher high, sementara dari areal ini cenderung dia flat. Sehingga kemungkinan posisinya dia masih memungkinkan untuk terjadi penurunan. Tapi, lagi-lagi, kita belajar dari apa yang sempat terjadi dalam 1 minggu terakhir. Ternyata level 1.2600 sampai teritori 1.2577 atau 1.2565 itu sangat sulit ditembus. So, ini adalah pemicu, ini adalah kemungkinan yang akan menjadi jawabannya. Kalau ternyata buy on reversal effect betul terjadi dan semua apa yang dilakukan oleh BOE betul sudah diperkirakan dan sudah diharapkan atau diantisipasi, maka yang sangat kita harapkan adalah penurunan. Dan ini semakin memperkuat, mempertegas terkait dengan bearish divergence. So, sell, Anda boleh follow sell begitu tembus 1.2600 atau Anda sesuai dengan rekomendasi kami menunggu sampai BOE. Setidaknya begitu ada spike, Anda bisa langsung prefer siap-siap melakukan sell. Itu pun dengan catatan, tunggu dulu, jeda terlebih dulu, karena kemungkinan spike itu mungkin muncul 1.2700 terlebih dulu sebelum akhirnya tergelincir. Karena akhirnya BOE diperkirakan tidak akan mampu untuk menaikkan suku bunga terlalu tinggi. So, apakah dia akan memberikan kejutan dengan kenaikan 50 basis point? Akan sangat berat untuk BOE. Terakhir dari crude oil. Ya, akhirnya dengan penembusan, kemarin kita sudah dapatkan level pullback yang sangat baik. Anda ingat di sini, dia teritorinya sudah cukup bagus, tapi sayangnya sampai detik ini kita belum dapatkan penembusan.
Permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah 7400 itulah level yang sangat penting, mengingat teritori ini adalah level historical. So, selama dia tidak tembus, hati-hati, kemungkinan dia akan ada swing low kembali. Tapi harapan saya adalah kemungkinan posisinya kalau Anda perhatikan di teritori ini, maka yang kita inginkan atau yang kita sangat tunggu-tunggu adalah teritorinya membentuk potensi dari bullish rectangle. So, kalaupun misalkan ini yang terjadi, maka yang kita harapkan swing low terlebih dulu sebelum akhirnya betul-betul dia tembus. Dan diasumsikan dia mengikuti jalur bullish yang ini. Dan itu berarti hampir sama dengan apa yang terjadi di teritori ini. Saat dia mengalami kesulitan dan akhirnya mengalami kenaikan. Masalahnya adalah kekhawatiran terhadap resesi dan juga lain-lain itu masih tetap membayangi. Tapi kabar bagusnya adalah demand dari China dikatakan membaik dan cukup melonjak. So, mana yang akan Anda pilih? Apakah Anda lakukan buy atau tidak? Saya akan lebih prefer, jauh lebih baik menunggu level 71 untuk melakukan buy. Sementara 73 mungkin kita lakukan sell terlebih dulu, seperti skenario tadi pagi. Karena dari grafik daily, candlestick cenderung menyusun dua areal yang kita sebut dengan hanging man, tapi kita sebut dengan tweezer bottom, karena dua-duanya memiliki high yang relatif sama. Lalu kemudian, ini akan memicu penekanan setidaknya sampai teritori 71 pun 30-an, dan itu mirip dengan di teritori grafik H4-nya. Kalau misalkan dilihat seperti ini adalah 23.6%, so prefer sell terlebih dulu, lalu kemudian barulah Anda bisa pertimbangkan buy di teritori 71.30-an. Atau Anda boleh follow buy kalau betul-betul tembus areal 7400. Selama dia tidak tembus, hati-hati kemungkinan pembalikan arah turun. Ya, pada akhirnya kita masih dalam fase wait and see, terutama untuk emas yang menunggu. Apakah dia bisa tembus dan konsisten tembus di atas 2036? Karena kemarin jelas fail, karena dia hanya spike sampai 2047, tapi kemudian tidak berhasil mempertahankan penutupan di atas 2036. Tapi juga termasuk dia fail untuk mengalami penurunan karena tidak berhasil turun di bawah 2022. Jadi kita masih tetap dalam fase wait and see, dan akhir pekan untuk pembahasan debt ceiling saya rasa masih bisa menjadi pemicu safe haven. Dan untuk BOE, hati-hati dengan kemungkinan spike yang sesaat karena kemungkinan sudah terbatas dan akhirnya dia collapse karena kekecewaan terhadap BOE.